adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita. Karena apa? Karena kita mau beribadah. Nah, sekarang siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan tubuh kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Yuk, sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa dapat merasakan matahari yang terbit di timur ya Tuhan, dan yang kami bisa bangun dengan tubuh yang segar, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memuji nama-Mu, kami akan bersorak-sorai, kami akan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau urapi setiap kami, supaya kami dapat beribadah dengan baik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak Fani undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bilang nih kalau Allah kita nih dahsyat. Kuasa Allah itu dahsyat. Nah, coba kita mau memuji nama Tuhan, kita menggerakkan badan kita mau katakan kalau Allah kita itu dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Nah, kita ini kan dikasih kuasa nih sama Tuhan. Salah satunya kuasa untuk apa sih? Kuasa untuk mengusir setan. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita dengan percaya sama Tuhan, kalau dengan nama Tuhan
Tuhan Yesus kita dapat mengusir setan. Yuk kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Ya Tuhan, lingkupi kami ya Tuhan dengan sayap-Mu ya Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berserah ya Tuhan hanya kepada-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup ya Tuhan. Hanya dengan kuasa-Mu ya Tuhan kami dapat ya Tuhan menjalani hidup ini. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku
Yesus, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Kau berkati kami, Kau urapi kami, supaya ya Tuhan setiap firman yang kami dengar itu bisa benar-benar kami mengerti, benar-benar kami pahami, dan kami dapat melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Kakak Stevi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi juga Kakak Stevi supaya setiap yang Kakak Stevi beritakan itu adalah kebenaran ya Tuhan. Kebenaran yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Udah siapin Alkitabnya belum? Coba diambil dulu Alkitabnya buat yang belum. Sambil menunggu. Sambil adik-adik juga duduknya yang manis ya. Jangan sambil main-main, jangan sambil lari-lari ke sana ke sini. Kita harus menghormati hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, belum lama ini kan kita merayakan hari Paskah. Nah, ini ya ada gambarnya ya. Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, tapi setelah hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, Dia hidup. Nah, setelah bangkit, setelah hari Paskah itu, ngapain sih adik-adik Tuhan Yesus itu? Coba nih adik-adik, kita lihat gambarnya. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya Tuhan Yesus ada banyak. Salah satunya Thomas. Nah, di sini Thomas melihat lubang yang ada di tangan dan juga kakinya Tuhan Yesus. Nah, Thomas baru percaya deh, oh iya tuh Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, 2 orang murid di jalan menuju Emmaus. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sempat diceritain ya kalau nggak salah sama Opa Budi. Di 2 orang murid ini lagi berjalan, lalu Tuhan Yesus datang. Tapi awalnya mereka nggak kenal, mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus. Baru setelah itu mereka baru jadi terbuka matanya, kalau di dalam Alkitab terbuka matanya dan mereka baru mengenal Tuhan Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri ke banyak lagi orang-orang yang lain. Kenapa sih Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah Dia bangkit? Ini tujuannya adik-adik, supaya murid-murid dan semua orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak lagi mati dalam kubur, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus banyak menampakkan diri kepada murid-murid dan juga kepada orang-orang yang lain. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Walaupun kita tidak hidup waktu zaman dulu, kita nggak lihat sendiri dengan mata kita bahwa Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus kemudian bangkit. Tapi hari ini kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Nah, kenapa sih adik-adik kita itu percaya? Karena dengan percaya itu menunjukkan bahwa kita ini anak-anaknya Allah. Kita anak-anaknya Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Dan anak-anak Allah itu diberikan kuasa. Wah, kuasa dari surga. Nah, ini arti kuasa buat adik-adik yang mungkin baru mulai sekolah. Kita belajar sama-sama ya. Apa sih kuasa? Kuasa itu artinya, ini kakak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya yang pertama itu kita sanggup, kita kuat, kita mampu berbuat sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu atau bahkan banyak hal. Nah, katakan itu orang yang punya kuasa. Atau juga artinya pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya, misalkan presiden berkuasa atau pemimpin-pemimpin kita yang lain yang punya pengaruh. Lalu juga kuasa itu artinya menentukan, bisa memerintah atau mewakili seseorang atau sesuatu dalam mengurus banyak hal. Jadi kuasa itu artinya kurang lebih kemampuan, kesanggupan dalam berbuat sesuatu atau bahkan lebih dari
cuma satu hal gitu, jadi banyak hal. Nah, kita sebagai anak-anak Allah dalam Alkitab dikatakan kalau kita ini punya kuasa, adik-adik. Yuk kita baca sama-sama di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Buka Alkitabnya yuk semuanya. Dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan kalau kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita ini anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah, Allah Bapa kita memberikan kita kuasa. Jadi kita ini anak-anak yang penuh kuasa, adik-adik, karena Bapa kita juga maha kuasa. Apa aja sih yang Tuhan Yesus lakukan? Kuasa apa aja sih yang Tuhan Yesus lakukan gitu, yang Tuhan Yesus lakukan untuk semua orang gitu ya, yang kita baca di Alkitab. Yang pertama, Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ini Bartimeus, dia sakitnya buta, dia nggak bisa lihat. Wah, Tuhan Yesus sembuhkan Bartimeus yang buta. Lalu siapa lagi yang Tuhan Yesus sembuhkan? Yang berikutnya, ini ceritanya ada seorang perempuan yang sakit. Nah, perempuan ini sakit pendarahan dan dia menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus berkata, dia menyatakan dirinya sendiri kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa. Tuhan Yesus berkata seperti ini, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Wah, di sini Tuhan Yesus aja menyatakan kuasa dari dirinya yang keluar ketika ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya, bajunya Tuhan Yesus. Dan perempuan itu sembuh, adik-adik. Dan masih banyak banget deh orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan. Lalu kuasa apa lagi yang Tuhan Yesus punya? Tuhan Yesus membangkitkan, bukan menyembuhkan lagi ya, Tuhan Yesus membangkitkan orang yang udah mati. Adik-adik pernah dengar cerita Lazarus? Lazarus ini udah mati 4 hari. Wah, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah mati itu bangkit, dia berjalan keluar kubur, bahkan seluruh badannya masih ditutup sama kain ya, sama kain kafan. Lalu Lazarus bangkit, dia berjalan kembali, berpakaian kembali. Wah, dia hidup lagi, beraktivitas lagi seperti biasa. Wah, hebat banget ya. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan dan juga membangkitkan orang yang sudah mati. Lalu kuasa apa lagi yang Tuhan Yesus punya? Nah, seperti lagu pujian yang barusan kita nyanyi ini, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, atas angin ribut. Nah, adik-adik pasti tahu ceritanya ya, angin ribut di danau. Tuhan Yesus berteriak, meredakan angin ribut di danau itu. Dia bilang, diam, tenanglah. Wah, akhirnya danaunya tenang, anginnya tenang. Wah, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Apalagi nih? Nah, ini yang adik-adik juga harus percaya, adik-adik harus tahu juga, Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Seperti tadi juga lagu pujian yang kita sudah nyanyikan, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, iblis dikalahkan, adik-adik. Nah, di sini ceritanya Tuhan Yesus mengusir setan. Setannya nggak cuma satu lagi, ada banyak setannya dalam diri. Ada satu orang itu di Gerasa. Nah, Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu. Roh jahatnya keluar dari orang itu dan dia masuk kemana tuh roh jahatnya? Adik-adik pernah tahu nggak ceritanya? Tuh, ada gambarnya tuh adik-adik. Coba lihat tuh yang di sebelah kiri atas. Ada babi. Wah, ada babi-babi banyak ya. Nah, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang itu. Roh jahatnya, setannya itu masuk ke babi. Nah, babinya yang mati akhirnya. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas tubuh kita,
Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang yang mati, mengusir setan. Tuhan Yesus itu berkuasa atas semua roh-roh jahat yang ada. Nah, kita tadi kan di ayat yang sudah kita baca, kita ini adalah anak-anak Allah. Asalkan kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita disebutkan dalam Alkitab itu juga bisa loh melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita baca yuk sama-sama di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Udah dapat sama-sama, kita baca ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Perhatikan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini janji Tuhan loh adik-adik, ini firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan di ayat ini dikatakan, pekerjaannya lebih besar daripada itu semuanya. Jadi, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita bisa berdoa tadi, berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita juga bisa memberi perkataan yang baik kepada orang lain, karena dalam perkataan kita ada kuasa juga adik-adik. Juga ketika kita memuji Tuhan, kita tuh harus serius, harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada kuasa dalam pujian. Nah, dan masih banyak lagi ya. Dan yang terutama, ini gambarnya nih. Kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kita bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita, kepada orang lain, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita punya kuasa, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu khawatir juga, gak perlu bingung, karena Tuhan Yesus memberikan adik-adik semua yang namanya Roh Kudus. Coba katakan sama-sama, Roh Kudus. Nah, adik-adik semua nih masing-masing dari yang paling kecil sampai yang paling besar punya yang namanya Roh Kudus. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti ini, bersaksi, berdoa, beribadah, semuanya itu bisa kita lakukan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk pencurahan Roh Kudus mungkin nanti minggu-minggu depan ya diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lain tentang kuasa dari Roh Kudus ini. Nah, jadi adik-adik, walaupun adik-adik mungkin masih kecil, masih merasa aku kan masih belum bisa kayak kakak, atau aku masih belum gede nih kak, aku belum tahu nih gitu, aku masih anak-anak, apa sih aku bisa sebagai anak-anak gitu. Jangan salah, Tuhan Yesus memakai anak-anak. Nah, Tuhan Yesus itu begitu memperhatikan, begitu sayang sama anak-anak kecil. Ada ceritanya di Alkitab. Tuhan Yesus marah sama orang-orang banyak, sama murid-muridnya yang melarang anak-anak kecil datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, sudah, biarkan anak-anak kecil datang kepadaku. Nah, Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak tersebut dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ketika sudah diberkati, maka anak-anak sekalipun itu bisa dipakai dengan luar biasa sama Tuhan. Dan kita pun juga semua yang lagi ngikutin ibadah sekolah minggu ini, juga ketika datang kepada Tuhan Yesus,
diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pakai adik-adik dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kuasa buat adik-adik semuanya. Amin. Nah, adik-adik jadi harus terus hidup dalam kuasa Tuhan, terus percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan kita itu maha kuasa. Kalau maha kan nggak cuma segini ya, tadi kuasanya, tapi wah, maha kuasa, besar sekali kuasanya, tidak terhitung dan tidak pernah terpikirkan oleh akal pikiran kita. Misalkan adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus, mau datang sama Tuhan Yesus berikan kuasa untuk adik-adik sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang ikuti perkataan kakak ya adik-adik dengan suara yang keras, suara yang paling kenceng. Kakak bisa dengar dari sini nih, oke? Ikuti ya. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan Yesus. Aku diberi kuasa oleh Tuhan Yesus yang maha kuasa. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Anak-anak Abi Romangun luar biasa banget deh. Nah, adik-adik, untuk tugas minggu depan, adik-adik coba buat video rekaman. Adik-adik lagi bernyanyi satu lagu aja tentang kuasa Tuhan. Ya, tadi beberapa udah dinyanyiin sama Kak Fani. Misalkan tadi ada lagu apa aja ya? Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Nah, boleh tuh adik-adik nyanyiin. Atau tadi yang sebelum firman juga boleh lagu lambat. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Nah, boleh juga tuh. Atau mungkin ada lagu yang lain lagi juga boleh adik-adik. Yang pasti tentang kuasa Tuhan ya, bukan kuasa yang lain. Boleh juga darah Tuhan Yesus, misalkan darahnya amat kuasa. Nah, boleh tuh. Atau ada kuasa dalam pujian. Nah, itu boleh juga. Pokoknya tentang Tuhan Yesus, tentang darah Tuhan Yesus, tentang apa aja deh, tentang kuasa Tuhan Yesus. Ya, adik-adik boleh, mungkin boleh juga join sama kakaknya, sama adeknya. Jadi nyanyi berdua, nyanyi bertiga, nyanyi berempat, nyanyi berlima, sama mama papanya mungkin boleh juga. Direkam, lalu kirim ke kakak-kakak kelasnya ya. Minggu depan kita mau berikan yang terbaik nih buat Tuhan Yesus melalui pujian kita. Walaupun ini bukan lomba sebenarnya ya, bukan kompetisi juga, tapi kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang maha kuasa. Dan kami juga adalah anak-anak yang diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami dan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kami mau hidup dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negara kami yang masih berada dalam pandemi COVID ini Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus berikan pemulihan untuk Indonesia. Doa juga untuk guru-guru dan teman-teman kami di sekolah minggu, di sekolah. Tuhan Yesus berkati mereka semua, lindungi mereka semua. Dan biarlah kami satu hari nanti boleh berjumpa kembali satu sama lain dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami, dalam rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan bersyukur.